Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Rizky Amliasari dengan NIM 22122603. Nah, di sini saya akan menjelaskan progres kedua tentang bab 2 yang tinjauan pustaka. Nah, untuk studi literatur itu studi literatur atau referensi jurnal saya itu ada 5 jurnal. Yang pertama itu judulnya itu Rancangan Sistem Informasi Rumah Kos berbasis web dengan metode terapat yang dibuat oleh Ali Basir dan Ari Saipudi pada tahun 2022. Untuk hasil penelitiannya itu sistem informasi berbasis web bagi calon penyewa kos yang untuk mendaftar sebagai member dan mencari informasi rumah kos, yang dimana itu terdapat fitur pencarian lokasi, profil harga, fasilitas, dan foto kamar serta informasi dari pemilik kos. Admin juga bisa mengelola data properti dan memantau transaksi. Perbedaan dengan penelitian yang dibuat itu fokus penelitiannya tentunya, yang dimana penelitian ini membahas penjualan atau penyewaan kos bagi pihak yang bukan anggota. Nah, itu non-member ya. Sedangkan penelitian yang dilakukan atau yang saya buat itu sendiri berfokus pada penghuni yang telah menetap di kos. Terus yang kedua itu judulnya pengembangan aplikasi web kos-kosan di Kota Batam dengan metode Extreme Programming, yang dibuat oleh Daniel Dianto Herman dan Michael pada tahun 2022. Untuk hasil penelitiannya itu aplikasi kos yang berhasil dikembangkan dan telah lulus pengujian menggunakan black box testing, yang dimana terdapat fitur pendaftaran user, login, logout, mengumpulkan data, tentunya terdapat CRUD, dan untuk data kosnya itu bisa menyimpan data pencari kos yang tertarik dengan kos yang tersedia pada aplikasi itu sendiri. Dari beberapa halaman utama, yaitu halaman utama, login, register, dashboard, kos, detail kos, dan halaman modal untuk pengguna yang tertarik dengan kos tersebut. Nah, perbedaannya itu pada target pengguna dan tujuan sistemnya. Pada penelitian ini mengembangkan aplikasi dengan fitur CRUD untuk pengelolaan data kos secara umum dan menyimpan data pencari kos bagi yang tertarik. Nah, sedangkan penelitian ini dibuat mengkhususkan pada pengelolaan keuangan kos dan akses yang bisa dibilang terbatas karena hanya untuk pemilik kos atau admin dan penghuni yang sudah menetap. Untuk penelitian terdahulu bersifat umum nih. Terus sementara penelitian yang dibuat lebih spesifik pada finansial dan fitur upload waktu pembayaran. Selanjutnya jurnal yang ketiga itu Living CO, sistem informasi buat penyewaan rumah tinggal, kontrakan atau kos di daerah Jakarta Selatan, yang dibuat oleh Ahmad Arif Fadila, Agung Priyayudi, dan Eri Mardiat pada tahun 2022. Hasil yang didapat itu websitenya memiliki fitur pencarian kos, tampilan informasi lengkap, sistem pemesanan pembayaran, atau terdapat fitur Google Maps dan chat. Nah, di pengujiannya itu menunjukkan waktu respon tercepat itu di 0,3 detik pada 10.000 data, dan waktu respon terlambatnya itu 0,4 detik pada 50.000 data. Sehingga cukup cepat. Perbedaannya itu penelitian ini fokusnya pada pengembangan sistem pencarian, pemesanan, dan pembayaran. Berbeda dengan penelitian yang dibuat yang berfokus pada pengelolaan keuangan kos bagi penghuni yang sudah menetap, dilengkapi dengan fitur cek sisa waktu buka, sisa pembayaran sewa, dan waktu pembayaran. Nah, untuk jurnal yang keempat itu dengan jurnalnya dengan judul Sistem Informasi Pengelolaan Rumah Kos Berbasis Website
menggunakan penerapan UML yang dibuat oleh Nadia Nurfadilah Syarif dan Apriyadi Altona pada tahun 2024. Hasilnya itu sistem informasi yang dibuat untuk admin yang bisa mengelola informasi kos, dan untuk calon penghuni dapat mengisi biodata dan melakukan pembayaran. Penghuni lama itu dapat menggunakan dana serta fitur untuk mengakhiri masa sewa. Perbedaannya itu pada pengelolaan pengguna, pembayaran, dan pengakhiran sewa. Sedangkan penelitian ini menambahkan fokus pada manajemen keuangan kos yang lebih terperinci dengan fitur pemantauan masa tinggal atau sisa waktunya, verifikasi pembayaran melalui alat bukti. Maksud verifikasi pembayaran itu yang dapat diverifikasi oleh admin. Nah, selanjutnya untuk jurnal yang terakhir atau yang kelima itu ada judulnya Sistem Informasi Penyewaan Kos dengan Fitur Google Maps API yang dibuat oleh Danendra Hansal Pales Wahyudi dan Sotam Wicaksono pada tahun 2021. Nah, hasil yang didapat itu webnya itu menerapkan fitur mencakup fasilitas, harga, lokasi, diskon, sistem rating, aturan keuangan, serta terintegrasi dengan Google Maps. Terlihat perbedaannya pada pengelolaan keuangan dan target fungsionalitas. Penelitian ini mengembangkan sistem yang lebih fokus pada marketing dan customer dengan fitur diskon, rating, dan informasi komprehensif untuk menarik calon pengguna. Sangat pada penelitian yang membuat fokus pada operasional financial management untuk pengguna menetap. Meski penelitian terdahulu sudah memiliki laporan keuangan, namun masih bersifat preliminary. Sementara penelitian ini membuat sistem keuangan yang dibuat lebih spesifik dengan fitur lihat sisa waktu sewa. Lalu ada dasar teori. Yang pertama itu tentunya di sistem informasi kan kosnya ini termasuk sistem informasi penyewaan atau penjualan. Nah, menurut Fahmi dan lain-lain, pada tahun 2024, sistem informasi itu merupakan serangkaian komponen yang bekerja bersama untuk membuat, mengelola, menyimpan, memproses, dan menyebarkan informasi yang diperlukan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau entitas. Lalu yang kedua terdapat pengelolaan keuangan. Menurut Purba, pada tahun 2021 di halaman 144 dalam jurnal yang dibuat oleh Matilda Arnista pada tahun 2003, pengelolaan keuangan atau manajemen keuangan itu merupakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan keuangan seperti pengadaan dan pemanfaatan dana usaha. Lalu teori yang ketiga, SDLC. Nah, menurut NSG, pada tahun 2023, SDLC merupakan bentuk deskripsi langkah proses perkembangan sistem model klasik yang sifatnya runtut serta berurutan di dalam membangun sebuah perangkat lunak. Yang keempat itu ada database atau basis data. Menurut Haryanto dan lain-lain pada tahun 2024, basis data merupakan kumpulan data yang saling terhubung atau relasi yang disimpan secara bersama-sama. Yang ketiga ada pemrograman web. Menurut Sinta, pada tahun 2024, pemrograman web adalah proses membuat dan mengembangkan aplikasi atau situs web yang dapat diakses melalui internet. Keenam ada DFD. Menurut SH Putra, pada tahun 2019 di halaman 52-57 dalam jurnalnya Satya Ningrat dan lain-lain pada tahun 2023, DFD merupakan suatu diagram yang menggunakan mutasi dalam menggambarkan alur data sistem. Selanjutnya, yang ketujuh itu ada waterfall. Menurut Risyanto, pada tahun 2018 di halaman ke-12 dalam jurnalnya Nur Hayati dan Yanti Kemalasari Siregar,
tahun 2023, metode waterfall adalah suatu proses pengembangan perangkat lunak berurutan yang dimana kemajuan dipandang sebagai terus mengalir ke bawah, seperti air terjun melewati fase-fase perencanaan, pemodelan, implementasi, dan pengujian. Nah, yang ke-8 itu ada IRT. Menurut Syafruddin Akbar dan Haryanti tahun 2021, IRT merupakan diagram yang digunakan untuk merancang suatu basis data. Terus ada yang ke-9 ada black box. Menurut F.C. Ningrum pada tahun 2015 dalam jurnalnya Praniva tahun 2023, black box itu merupakan pengujian kualitas perangkat lunak yang berfokus pada fungsionalitas perangkat lunak. Pengujian black box bertujuan untuk menemukan fungsi yang tidak benar, kesalahan antarmuka, kesalahan pada struktur data, performansi, dan kesalahan inisialisasi serta terminisasi. Terus ada black box menurut Giovanni pada tahun 2009 dalam jurnal yang dibuat oleh Praniva. Black box itu disebut sebagai pengujian struktural yang mana perangkat lunak yang diuji merupakan hal transparan pada penguji. Dalam pengujian uji dirancang dari perspektif pengembang dikarenakan struktur internal dikenal dengan menguji segala bagian metode yang mampu untuk diuji dengan tujuan untuk menentukan kesalahan logis dari kode sumber perangkat lunak. Selanjutnya ada UI dan UX. Menurut Latiansyah tahun 2012 dalam jurnal yang murah Rangsal Wibesa, UI itu cara program dan pengguna berinteraksi. UI itu sering disebut jadi hubungan manusia dan komputer atau Human Computer Interaction atau HCI, yang dimana semua aspek saling berhubungan. Nah, sedangkan menurut Deron J pada jurnal yang dibuat oleh Murah Ramdhani Wibesa, secara umum pengalaman pelanggan atau UX merupakan proses keseluruhan pengalaman pengguna terhadap suatu produk atau jasa dan tanggapan terhadap pengalamannya. Lanjutnya yang terakhir itu ada PHP. Menurut Pamungkas pada tahun 2017 dalam jurnal yang dibuat oleh Yorani tahun 2020, PHP itu bahasa pemrograman yang digunakan secara luas untuk penanganan pembuatan dan pengembangan sebuah situs web dan bisa digunakan bersama dengan HTML. Lalu untuk webnya itu sendiri, untuk progres webnya itu pada bagian admin. Nah, di sini untuk admin ada wajib ini yang merupakan registernya. Coba kalau wajib bakal menampilkan alat berhasil login. Nah, di halaman home pada admin itu sudah sesuai dengan Figma yang dibuat seperti di sini. Ini formnya juga menggunakan Procyon. Nah, di sini juga terlihat menggunakan Procyon. Di sini ada dashboard atau penghuni data kamar dan pembayaran. Di halaman admin ini terdapat total kamar kosong, kamar terisi, dan jumlah penghuni. Terus terdapat pemasukannya berapa nominalnya itu, terus terdapat pembayaran belum diverifikasi. Nah, kalau di halaman data penghuni seperti ini, data penghuni atau bisa disebut data pelanggan. Di sini baru terdapat 2 pelanggan, yang dimana durasi pertama itu ada di 2 bulan
tanggal masuknya tuh 8 Juli 2025, tanggal keluarnya 7 November, terus sisa waktunya 28 hari. Nah, kalau mau ubah juga bisa. Jadi untuk sebenarnya untuk tanggal masuk dan tanggal keluarnya ini diinputkan oleh adminnya itu sendiri. Jadi yang masuk dari bagian pelanggan atau ini hanya namanya saja. Jadi yang diinputkan oleh admin itu ada 3, yaitu ada durasi, tanggal masuk, dan tanggal keluar. Misalnya tanggal masuknya itu tanggal 9, berarti kalau 2 bulan 9 ya berarti atau misalnya ini satu salam, ini satu bisa salah kan lagi. Salam, jadi penghitungan sisa waktunya itu disesuaikan dengan saat si admin membuka web tersebut. Lalu kalau ini kan jadi sisa waktunya tuh udah habis. Berbeda dengan si Molza ini masih ada sisa 10 hari. Lalu data kamar. Nah, di sini data kamar itu berisikan nomor kamar, fasilitas, harga, status, penghuni, dan foto sama objek. Nah, setelah tambah kamar ada nomor fasilitas, harga, status. Nah, statusnya ada kosong atau terisi. Kalau melakukan ubah, nah jadi untuk pelanggan penghuninya itu bisa dipilih berdasarkan pelanggan yang sudah melakukan login. Lalu ada pembayaran. Nah, di pembayaran ini ada pertama itu ada nomor kamar 2 yang ditempati oleh Vira. Nah, ini kan Vira. Nomor kamar 2 Vira. Tanggal pembayarannya itu 31 Juli. Jumlah pembayarannya tuh 100.000. Nah, terdapat bukti pembayaran. Nah, ini kan belum diverifikasi ya, jadi belum diverifikasi oleh admin. Jadi status pembayarannya masih seperti ini. Nah, kalau sudah diverifikasi maka kan berubah jadi sudah dibayar. Nah, kalau misalnya diverifikasi, soalnya ini kan terdapat pembayaran belum diverifikasi nih, karena pada Vira ini belum diverifikasi. Misalnya sudah diverifikasi, nah kan muncul alert berhasil. Jadi di sini tidak ada pembayaran yang belum diverifikasi. Soalnya untuk detailnya itu sendiri ada nama penghuninya, nomor kamar, tanggal pembayaran, jumlah pembayaran, terus status pembayarannya itu sendiri, sama ada bukti. Oh ya, untuk di halaman akun, kalau menekan ini akan muncul My Profile dan Logout. Kalau di My Profile sendiri, admin bisa menginputkan data seperti nama, email, password, nomor HP, dan alamat. Tapi akan berhasil diubah. Nah, ini kan langsung diubah ya. Terus kalau melakukan logout, ada logout sebenarnya saya belum menampilkan alert untuk logoutnya.
Sepertinya hanya itu saja yang dapat saya sampaikan sebelumnya. Terima kasih.